kita ketemu virtual via Zoom. Ini ada muka-muka yang saya kenal karena teman-teman SD saya nih. Ada Vika, halo Vika. Vika. Ada Prima, ada Faisal, ada Vini, ada Dita. Wah, banyak nih ternyata. Ada siapa lagi nih? Oh, ada Ibu Nuri juga. Ibu Nuri bukan teman SD tapi teman SMP. Halo. Assalamualaikum Mama Yu. Waalaikumsalam. Oh, ada Uca. Aduh, Uca nggak usah sebut juga, nggak disebut. Ada Pak Dokter Farid. Pak Dokter Farid lagi connecting to audio, dia belum dengar mungkin. Ini jauh-jauh dari Singapura nih, Pak Dokter Farid nih. Kemudian ada Pak Lupi, semuanya ada Rafa sama teman-teman yang lain ya. Semoga pagi ini kita bisa sama-sama mendengarkan talk show, obrolan singkat, apa namanya, obrolan enggak santai sebenarnya ini ya, Dil ya, kita obrolan santai Dila, santai karena kebetulan buat teman-teman yang alumni MP juga, Dila ini adalah alumni Madrasah Pembangunan juga bareng sama aku, angkatan 96. Itu kenapa 96/99? Karena kalau di MP itu ada Madrasah Ibtidaiyah untuk SD dan Sanawiyah untuk SMP. Ini jadi sebenarnya kita waktu itu pernah bikin reuninya untuk alumni Madrasah Ibtidaiyah yang lulusan 96 dan lulusan SMP-nya tahun 99. Makanya soalnya ada beberapa yang nanya nih ke aku yang bukan anak MP nih, apaan sih maksudnya 96 99 maksudnya apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu webinar, ini webinar yang ketiga. Yang pertama waktu itu udah pernah tentang parenting, yang kedua itu tentang kesehatan, sama ini narasumbernya yang kedua ada di sini nih, ada Pak Dokter Farid nih. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dokter, dari jauh-jauh dari Singapura. Kemudian yang ketiga ini kita mau berbagi tentang dunia kreatif nih. Kenapa waktu itu kepikiran untuk mengangkat dunia kreatif ini? Karena kebetulan kita punya teman yang alhamdulillah bisa dibilang sukses ya. Iya nggak, Dil? Amin ya. Amin. Alhamdulillah. Sukses menjadi ilustrator kebanggaannya Indonesia nih, salah satu Dila. Nah, kenapa sih Dila akhirnya bisa sampai di titik ini? Sekarang kita mau ngobrol bareng nih sama Dila soal itu. Hari ini aku ditemenin sama temenku yang jadi co-host, ada Nanda. Halo Nanda. Dan ada Mirza juga sama Uca yang bantu-bantu jadi admin. Jadi nanti teman-teman aku akan ajak ngobrol Dila juga, dan ada slide yang mau ditampilkan. Nanti habis itu ada sesi tanya jawab yang akan aku buka untuk tiga penanya, terus nanti baru dijawab sama Dila. Gitu ya. Oke, Dila, apa kabar? Dila bisa mendengar atau mungkin koneksinya? Kabar baik. Oke, apa kabar teman-teman? Dila? Iya, halo. Dila apa kabar? Kedengeran nggak? Kabar baik, Ayu. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Nah itu kalau lihat di ininya Dila, mungkin hostnya bisa dipin kali ya, Dilanya ya, biar teman-teman bisa lihat. Itu di background-nya Dila tuh udah banyak karya-karyanya tuh di belakang tuh bikin wow, gemes banget. Suka sekali ngeliat. Coret-coretan, tapi coret-coretannya coret-coretan bagus ya. Nah, jadi buat anak buahnya Pak Jarwo. Iya ya, coba Kak Jarwo ikutan ya. Aku lupa loh WhatsApp dia. Harusnya aku mengundang dia ya, dia salah satu guru kita. Guru Hastakarya. Guru Hastakarya. Jadi tunggu sebentar, ini ada tamu yang mau tampil. Halo. Jadi kebetulan Dila dan aku ini dulu kita belajar gambar dari seorang guru namanya Kak Jarwo. Nah, bedanya kalau aku dulu ikutan lomba gambar itu cuma bertahan sampai SMP kalau nggak salah. Jadi ya begitu SMP kelar udah nggak diterusin lagi. Nah, kalau Dila nih tetap konsisten nih sama dunia gambar. Jadi gue malah cuma sampai SD doang tau. Oh iya ya? Gambar tuh SD doang. Gambar tuh SD doang. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sudah ada hasilnya. Nah, aku pengen tahu sebenarnya Dila, sebenarnya
memang pas suka gambar dari SD itu memang akhirnya diseriusin, kemudian udah kepikiran jadi seseorang yang menekuni bidang ini atau dulunya cuma iseng-iseng aja apa gimana tuh? Jadi sebenarnya dulu tuh emang suka gambar kecil ya. Biasalah anak kecil kan ya suka gambar ini kasih buku gambar pasti gambar. Daripada ngerjain matematika dengan gambar ya. Terus tapi itu cuma sampai SD sih, Yu. Jadi SMP, SMA tuh nggak gambar. Gambar tapi lebih ke dekoratif ya, lebih kayak dulu tuh kayak ekstra kurikulernya tuh lebih ke ambil mading sama film. Jadi gambarnya tuh nggak terlalu inilah. Tapi setelah pas kuliah, malah kuliahnya kan ambil jurusan akuntansi, terus malah ketemunya tuh sama anak-anak DKV, temen-temennya. Nah, di Oke, situ jadi malah ketemunya pas kuliah ya? pas kuliah tuh malah kayak mulai ngulik lagi gambar. Nah, Oke. karena bosen kayaknya sih bosen sama mata kuliah gue, jadi gue suka coret-coret dan terus ya awal-awal ada apa ya, kayak platform digital buat kayak kita pas kuliah tuh awal-awal internet mulai kayak digandrungi dan mulai gampang aksesnya gitu. Jadi gue share gambar gue di platform digital, mulai dari situ sih. Pas dari situ ada yang tarik terus kayak kasih kerjaan, itu masih kuliah kayak kasih kerjaan terus ngajak ngajak kayak pameran segala macam gitu. Malah terusnya jadi Oke. ke arah sana. Malah ke Jadi justru itu ilustrasi. dari pas Sebelumnya kuliah aku ya, juga nggak tahu. karena itu tahun berapa ya, Pas Dil? kuliah. Kayak 2005, 2000 ya. Akhir-akhir Oh, kuliah 2005 gitu. justru ya? Akhir-akhir. Oke, jadi memang gara-gara kuliah itu terus baru tapi sebenarnya kan kamu gambar kan udah dari kecil ya. Maksudnya kita kan dulu sering ikut lomba gambar Iya. bareng gitu kan. Maksudnya jadi maksudnya Bener-bener. sebenarnya kecintaan menggambarnya sudah dipupuk dari kecil sebenarnya. Dan aku kenal sama mamanya Dila Iya. juga, mamanya Dila cukup suportif, nemenin kemana-mana untuk nemenin anaknya ya lomba gambar lah apalah gitu ya. Terus waktu pas Pada saat itu mulai ibu-ibu. gambar Iya. Kayaknya apa pas aja Dila diikutin deh mulai pas gambar waktu itu itu. sebenarnya oh iya, apa aja diikutin. Tapi baru Kayak kemudian suka gambar, maksudnya baru kelihatan bakatnya akhirnya menggambar itu justru karena pas kuliah akhirnya tiba-tiba dapat kerjaan, terus mulai diseriusin, atau justru memang dari kecil udah kelihatan nih bakatnya Dila ternyata gambar gitu. sebenarnya sih gue kalau jauh-jauh dari dunia kreatif sebenarnya kayak di SMP, SMA pun masuknya kayak kalau ambil ekstrakurikuler tuh sukanya yang berbau kreatif gitu. Cuma nggak spesifik gambar karena menurut gue tuh nggak bisa gambar waktu itu kayak dibanding teman-teman gue yang lain gitu kayak mereka emang kayak mungkin les gambar dan dilanjutin terus ke tahap yang lebih advance kayak gitu. Tapi ya gitu, cuma nimbrung-nimbrung aja. Cuma pas kuliah tuh mulai kayak lihat teman-teman yang kayak mulai belajar digital drawing, terus mulai kayak ngulik ini tools-nya apa ya untuk supaya dapat hasil kayak gini. Terus ngulik sendiri sih otodidak gitu. Coba akhirnya malah kayak keterusan terus ternyata ini yang gue suka gitu kayak kayaknya gue bisa lah gitu terjun ke bidang ini gitu. Sebelumnya tuh emang nggak tahu ada profesi ilustrator sebenarnya gue juga. Oke. Apa ya, kayak profesi yang di kepala gue tuh dulu tuh cuma ada kayak dokter, lawyer, terus kayak dosen apa gitu. Terus ilustrasi tuh nggak kebayang sih dulu kerjanya kayak gimana gitu. Nah, tapi sekarang ternyata terbukti malah jadi ilustrator ya. Nah, ini sebenarnya yang pengen kami semua kasih tahu ke teman-teman juga nih. Mungkin kalau ada yang punya anak suka gambar atau mungkin adiknya atau siapa mungkin tapi bisa jadi juga dirinya sendiri suka gambar terus kayak mau gimana ya caranya supaya si gambar ini bisa jadi satu profesi yang menjanjikan.
Siapa tahu ibu-ibu di rumah gitu ya Dil ya, yang mungkin dia butuh me time gitu, sukanya gambar-gambar, kemudian jadi menghasilkan gitu. Nah, Dila kan, Dila tuh ada slide juga yang mau ditampilin. Mungkin Bapak Mirza bisa minta tolong slide-nya ditampilin dulu. Nah, ini di sini justru kita mau info tentang karya-karyanya Dila nih. Mana Bapak Mirza? Kita tunggu Bapak Mirza. Kok hilang dia? Iya, jadi aku terus terang dulu suka gambar, emang nggak pernah kepikiran jadi ilustrator juga sih, Dil. Maksudnya kayak, ya dulu kan taunya profesi anak kecil kan taunya jadi dokter gitu. Jadi arsitek, jadi apa? Paling dekat tuh arsitek yang gambar-gambar. Paling dekat arsitek. Nah, ini di slide-nya Dila, mungkin bisa dijelasin juga gitu, karena ternyata profesi ilustrator itu cukup lumayan aku sih terus terang kalau ngelihat Dila sekarang bangga sih, kayak perjalanannya tuh beneran karena dia konsisten berkaryanya, karena memang banyak sekali yang dihasilkan, memang itu karyanya Dila tuh ya udah kita bisa nebak, oh ya itu gambarnya Dila tuh udah ciri khas banget gitu kan. Baiknya kan ilustrator kan sebenarnya gitu ya, punya ciri khas sendiri. Coba Bapak Mirza, kenapa hilang lagi itu share screen-nya? Tunggu bentar. Oke, ini dia. Coba slide kedua, Mir. Slide kedua aja, Mir. Nah, Dila juga akhirnya punya si small business ini namanya Drawn by Dila itu ya. Nah, itu munculnya tahun berapa tuh, Dil? Sebenarnya munculnya 2009 sih. Cuma waktu itu masih kayak iseng-iseng. Ya sampai sekarang sih masih iseng-iseng sih, project iseng-iseng gitu. Jadi karena suka gambar, terus pada kayak banyak teman-teman yang dijadiin ini dong, Dil, jadiin ini apa bikin ini dong gitu. Terus ya udah jadinya kayak supaya bisa gampang dimiliki gitu loh, kayak karyanya, turunan karyanya tuh bisa dimiliki juga sama orang gitu dengan gampang. Jadi aku bikin merchandise shop gitu, jadi pakai karya-karya gue gitu. Dan itu udah macam-macam ya. Pertama kali tuh apa tuh, Dil? Paling pertama bentuk tuh kaos. Produknya. Oh, kaos. T-shirt gitu. Okay. Terus dulu kan sempat kerja di... ada scarf juga ya? Iya, scarf gitu-gitu. Karena waktu itu 2010 tuh print di bahan tuh udah mulai banyak gitu, udah mulai muncul gitu, udah mulai gampang dan tidak ada batasan kayak produksi mesti minimal berapa gitu. Jadi kayak cuma 1 meter, 2 meter tuh mereka bisa handle gitu. Jadi itu lebih mudah buat kayak kita yang nggak produksi banyak, yang nggak massal gitu untuk bikin gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya ini di slide selanjutnya nih ada penjelasan tentang illustration nih. Mungkin Dila sebelum teman-teman lebih jauh kita ngomongin tentang ilustrasi, sebenarnya bedanya apa sih? Orang kan ada yang bilang, oke nih aku adalah pelukis, aku adalah seniman misalnya, aku adalah ilustrator, aku adalah desainer grafis misalnya. Sebenarnya bedanya apa sih? Berbeda banget sih. Sebenarnya kalau seniman kan dia emang kalau ilustrasi itu in between gitu, jadi dia commercial works juga, tapi dia bisa represent karyanya dia gitu. Jadi kayak menurut gue kalau ilustrator yang bagus tuh dia bisa tetap keluar kayak artnya dia, dan tapi bisa deliver apa yang klien kasih brief gitu. Karena kalau ilustrasi jelas commercial work-nya kan. Jadi beda sih sama seniman. Kalau seniman kan dia emang pure dari dia sendiri gitu. Dia mau kritis sesuatu kayak apa gitu. Kalau ilustrator tuh dia kerjanya emang based on brief gitu. Tapi kayak dia bisa bawa ke estetiknya dia gitu kalau bisa gitu. Oke, jadi walaupun commercial work, walaupun punya klien, tapi tetap
nuansanya atau gayanya tuh tetap ada ciri khas ilustratornya itu sendiri ya. Sejauh mana sebenarnya Dil kita bisa kayak gitu maksudnya sejauh mana pakemnya misalnya nih let's say dulu Dila pernah kerjasama sama Bank BCA gitu ya bikin itu sejauh mana mereka mengatur biasanya kalau klien pokoknya nanti saya maunya desainnya seperti ini ya gitu dan sejauh mana Dila bisa bilang bahwa tapi aku gayanya kayak gini ya jadi aku nggak mau jauh dari gaya ilustrasinya aku. Nah itu seperti apa tuh Dil? Nah itu sih ini sebenarnya banyak dilema sih. Kalau gue tuh dari awal tuh emang selalu udah strong in karakter gitu. Jadi dari awal tuh udah diperkuat di karakter style segala macam gitu. Jadi itu akan memudahkan gue untuk bekerja sama dengan apa aja gitu. Jadi kalau udah strong di karakter kayak misalnya karya gue itu misalnya kalau dari gue sendiri gue akan selalu vibrant. Warnanya vibrant, terus karakter gambarnya seperti ini, bukan realis, but a bit surreal gitu kayak kalau misalnya bercerita gitu. Jadi kalau dibawa kolaborasi dengan misalkan sekaku Bang lah gitu ya, Bang kan kaku ya kan. Jadi kalau pas meeting tuh emang konsepnya dulu digodok gitu. Jadi nanti turunannya seperti apa. Jadi kayak waktu kemarin dengan Bang, kebetulan dia menyasar audiensnya yang usia sekian-sekian. Kebetulan cocok dengan karakter gambar gue. Nah, seperti itu baru dikulik kayak mau story-nya apa gitu. Jadi sebenarnya ilustrator juga punya suara gitu dalam dalam suatu brief gitu. Jadi dia nggak mesti melulu ngikutin kehendak klien sih. Kalau bisa, kalau misalnya dia punya strong opinion, punya karakter karya yang kuat, dia malah ya itu dengan mudahnya kolaborasi dengan brand atau apapun, tapi dia tetap bisa menonjolkan karyanya gitu. Dengan brief apapun dia masih bisa keluar gitu. Cuma ya itu butuh skill ngulik brief itu. Kayak kalau gue berdasarkan pengalaman gue, kayak tiba-tiba briefnya ini. Nah, gimana caranya supaya tetap kelihatan seperti karya gue, tapi ada pesan dari klien itu yang bisa disampaikan gitu. Kayak gitu sih, yuk. Nah, itu gimana caranya dia? Itu gimana caranya supaya karena gini kan ilustrator itu kan punya gaya nih pastinya. Kadang-kadang tuh gayanya suka hilang. Karena dulu aku sempat kerja di agency, sempat 4 tahun kerja di agency. Kadang suka berantem sama orang kreatifnya gitu kan. Ini bukan ilustrator ya, ini adalah orang kreatif. Tapi kan setiap orang tuh pasti punya gayanya sendiri. Maksudnya dia pengen karya desainnya tuh kayak begini. Tapi kadang-kadang nggak ketemu sama kliennya. Nah kalau tadi Dila bilang kan ilustrator itu harus punya gayanya diri sendiri yang strong nih. Misalnya Dila kan lebih ke vibran, terus surreal gitu kan. Nah buat teman-teman yang misalnya baru memulai, itu caranya menemukan bahwa kayaknya gue lebih ke sini nih gayanya. Sebelum dia ketemu sama klien yang akhirnya, itu gimana tuh? Kamu perjalanannya seperti apa? Sampai bisa ketemu itu. Jadi nggak cepet sih, emang nggak instan sih dapat style seperti itu. Tadinya gue tuh awal-awal gambar tuh sukanya hitam putih malah. Pakai marker doang. Jadi dulu terinspirasi banget sama Tim Burton. Tahu kan karya-karya Tim Burton kayak gitu. Cuma ya di awal-awal mungkin perbanyak reference kayak dipilah-pilah apa yang lu suka, terus balik lagi ke diri lu sukanya apa gitu, kayak lu kalau ngegambar pakai warnanya apa, yang sering dipakai apa gitu, kayak gitu sih. Terus kalau misalnya sering latihan, sering berkarya, terus ya akan kelihatan benang merahnya tuh. Benang merahnya tuh orang yang lihat bukan lo gitu. Lo tanpa sadar sih, kayak gambarnya kayak gini terus kayak gini. Kalau gambar orang kayak gini. Yang ngeliat tuh orang sih kayak oh ini style Dila nih kayak gini, karena sebenarnya gue sendiri nggak menentukan gitu kayak maunya kayak gini, tapi orang lain yang bilang oh kalau Dila tuh pasti warna-warni,
kayak ada motif-motifnya, terus orangnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Nah itu tuh kelihatan dari setelah banyak berkarya gitu. Jadi munculnya style-nya tuh organik gitu ya, nggak terlalu pengetahuan penting, tapi kayak lo mesti tahu, kayak lo mesti based on apa yang lo suka aja dulu gitu. Oke, jadi mesti itu ya. Jadi harus dikulik dulu ya sukanya apa. Nanti kayaknya kemudian nanti orang-orang yang ngelihat karyanya juga jadi bisa tahu. Oh, ini kayaknya stylenya lo harusnya kayak begini. Dan itu sebenarnya yang membedakan sama ilustrator lainnya ya. Kayak aku kan tahu ada beberapa ilustrator, tapi udah bisa nebak gitu. Oh, kalau yang ini tuh karyanya Dila, kalau yang ini tuh karyanya siapa gitu misalnya, bisa jadi udah jadi ketahuan. Nah ini juga sekalian di daftar pertanyaan aku tadi kan Dila udah kasih tahu bahwa ilustrator favoritnya salah satunya Tim Burton. Ada lagi nggak sih Dila yang jadi inspirasi kamu untuk begitu ngelihat karyanya tuh kayaknya aduh gue pengen banget nih kayak dia gitu, atau kayak itu yang memantapkan kamu untuk oh ya udah deh gue jadi ilustrator aja gitu. Itu kira-kira siapa? Sebenarnya banyak sih. Kayak dulu tuh emang sukanya tuh kayak yang sci-fi gitu, kayak ilustrasinya Mobius, terus apa ya, gue suka kayak The Beatles, Yellow Submarine-nya si Hegel itu suka banget. Terus dari situ sih, terus lebih banyak dari kayak cover-cover musik gitu, kayak terinspirasinya kayak grafis-grafis tahun 80. Iya, kayaknya lebih ke 80-an gitu. ya. Mungkin Bapak Mirza bisa dilihatin portfolionya Dila deh. Mungkin ada beberapa teman-teman yang enggak. Karena kalau aku terus terang aku udah tahu nih Dila tuh karyanya kayak apa aja. Cuma mungkin teman-teman banyak yang belum ngeh. Bisa dilihatin karya-karyanya Dila di slide-nya. Nah, tadi coba yang di bawah setelah ini, Pak. Oh, ini tadi ya. Ini market for illustration. Ini maksudnya gimana nih? Coba ini dijelasin dulu. Jadi ilustrasi itu sebenarnya akuntansi sih. Kayak dia bisa masuk bisa ke editorial, terus sekarang apalagi kan visual tuh penting banget. Nah, itu bisa masuk ke situ, audio visual, bisa masuk ke produk juga, fashion, seperti itu sih. DKV, visual communication. Ini jadi bentuk-bentuk dari ilustrasi itu bisa masuk kemana ya? Oke, next. Coba Pak Mirza. Nah, ini salah satu karyanya Dila ya, waktu itu ini contoh untuk editorial misalkan. Ilustrasi masuk ke editorial kayak buat cover majalah, terus poster film, poster musik, segala macam gitu. Jadi ini dulu Dila karyanya pernah dipakai di majalah Tempo ya. Wow, luar biasa. Coba mungkin next lagi Pak Mirza. Ini apa nih, Dil? Ini kayak audio visual. Dia masuk kan kalau misalnya lo buka user interface atau apa gitu kan pasti ada desain, ada ilustrasinya, nah bisa masuk ke situ. Ini dibuat Apple Music kalau nggak salah, buat tahun 2019 ya. Nah kalau nggak salah tuh Dila juga karyanya juga dipakai sama Instagram ya buat stiker. Nah itu masuknya ke produk apa tuh? Masuknya lebih visual ke juga berarti ya? Visual. Ya benar. Coba next lagi. Itu jadi collab sama apa tuh, Dil? Jam ya? Jam Woodka, brand lokal gitu. Jadi memang sekarang ilustrator banyak sekali ya, collab produknya bisa macam-macam ya. Selain maksudnya produk bikinan sendiri juga bisa collab sama brand-brand juga. Tadi kan aku udah sebutin ya, sempat kerja sama bank juga ya, Dil ya. Terus udah gitu ini sama jam juga. Nah, ini berarti macam-macam banget, banyak sekali sebenarnya produk-produknya. Untuk bisa terus tadi Dila udah ngasih tahu juga. Jadi alhamdulillah karena Dilanya juga konsisten berkarya, jadi akhirnya banyak orang yang tahu, banyak yang ngajak collab juga. Nah, sebenarnya aku pengen tanya juga sebenarnya tantangannya apa nih, Dil? Udah sejauh ini
tantangannya apa dalam menjalani profesi ini? Apakah kemudian kamu akhirnya menemukan ada orang-orang yang meniru desain kamu atau apa gitu? Yang jadi tantangan. Pasti ada tantangannya dong. Kalau untuk dunia ilustrasi tantangannya adalah ini bukan yang stop sampai di sini gitu loh, kayak lo mesti tetap evolve dan belajar karena kayak untuk dunia visual pun berkembang gitu, kayak ada yang baru lagi gitu. Jadi tetap terus kayak tambah pengetahuan soal ilustrasinya juga gitu. Dan kalau untuk masalah kayak plagiarism gitu, emang kan pasti alasannya kayak nothing new under the sun gitu. Jadi mungkin ada inspirasinya sama segala macam. Cuma paling tantangannya kalau untuk seniman dan ilustrator tuh mereka soal legal sih. Untuk kayak karya itu kalau untuk dikasih copyright gitu, itu agak ribet. Nah itu paling tantangan kita sebagai ilustrator. Cuma jangan terlalu pikirin ke hal seperti itu. Jadi kalau gue sih udah nggak terlalu mikirin ke sisi yang bad side of this world gitu. Jadi kayak mikirin yang lain aja. Jadi kayak kalau karya tuh kalau misalnya di copy itu ya mereka akan one step behind aja terus gitu kan. Mendingan lo maju terus aja gitu. Jadi nggak usah lihat-lihat lagi ke belakang. Kalau misalnya buat yang kasus-kasus kayak di copy, dicontek segala macam itu udah biasa sih. Karena kalau misalnya ngurusin itu kayak ribet sendiri. Iya ya, buang-buang energi juga ya. Mendingan dipakai waktunya buat gambar. Nah, ini karena kamu adalah tadinya hobi gambar, kemudian jadi profesi. Kira-kira pernah nggak sih dia bosen? Maksudnya kayak, ya gue bosen banget nih sama gambar, nggak mau lihat gitu. Itu pernah nggak sih kayak gitu? Terus kayak apa yang dilakukan kemudian ketika? Nah, itu gimana tuh? Karena kan kadang-kadang kalau kita menjadikan hobi kita jadi profesi, itu kan kadang-kadang suka, ya gue dibayar lagi nih buat ngerjain ini. Jadi nggak bisa sesuai hati kita. Iya. Bener banget. Jadi kayak ini kan tadinya hobi, terus jadi profesi, terus gue mesti cari hobi lain aja. Palingan gitu sih ngakalinnya. Ya udah gue cari hobi lain apa gitu kayak yang bisa bikin gue semangat lagi atau apa. Kalau sekarang sih lagi kayak ngulik lagi fiber. Jadi lagi ngulik benang-benang segala macam. Jadi supaya gue tetap excited gitu berkarya gitu. Kalau gambar sih gambar pasti nggak akan ditinggal sih. Cuma ada kalanya emang jenuh gitu kayak misalnya habis ngerjain project kalau freelance tuh kayak kadang project tuh berbarengan, kadang santai banget, kadang deadline-nya numpuk gitu. Jadi emang kadang capek banget sih kalau misalnya habis ngerjain beberapa project berbarengan, terus kayak gimana supaya gue bisa refresh lagi, supaya gue dapat inspirasi lagi, ya gue mesti ngulik hal lain gitu. Gitu sih. Kalau enggak ya gimana? Nah, itu kamu berarti ngatur semuanya sendiri ya, Dil? Maksudnya yang memanage kerjaan kamu itu sendiri atau kamu ada bantuan orang yang memanajeri gitu? Baru tahun ini sih gue pakai manajer. Sebelumnya gue selalu gue nge-handle semuanya kayak dari dealing terus sampai ke nagih ngerjain terus tagihan tuh semuanya sendiri. Cuma kalau sekarang kebetulan udah ada yang bantuin untuk masalah dealing, jadi gue bisa lebih fokus ke ini aja, pengerjaan karyanya. Nah ya memang sebenarnya lebih baiknya begitu ya, karena agak pusing juga kalau udah harus kreatif mengerjakan sesuatu, harus bikin invoice juga, harus nagih juga gitu ya. Nagih sih capek. Itu kayaknya saya paham lah dulu saya merasakan juga kayak gitu-gitu. Nah, Dila, ini sambil sebenarnya karena kita nih obrolannya juga santai, aku sambil lihat-lihat ke kolom chat sambil aku bacain juga ya. Coba tadi ilustrator favorit sudah, inspirasi dalam mengerjakan karya-karya sudah.
Ini Wino nanya, Dila sekarang kerja di mana? Terima freelance atau partnership enggak? Dila Gue sekarang kerja sekarang sendiri bukan kerjanya ya? sendiri ya, kerja di rumah aja. Dari 2011 sih di rumah freelance. Oh, berarti Gitu. freelance ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah Hmm. punya manajer. Jadi mungkin Bapak Wino kalau mau kerja sama Dila bisa hubungin manajernya. Harus langsung aja. Nah, terus udah gitu, oh Dil, ada yang mau nanya nih, untuk yang suka gambar, tapi udah nggak punya banyak waktu lagi untuk gambar manual, ini kan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk gambar secara digital ya. Kira-kira aplikasi gambar digital apa sih, Dil, yang paling gampang dipelajari untuk newbie? Procreate. Itu di iPad ya? Maksudnya Di di Apple iPad, ya? iya, ada Di namanya Android ada Procreate. juga ya? Android nggak tahu deh. Ada kan? Kalau Android biasanya itu Medibank ya, Medibank, ClipPen. Cuma biasanya anak-anak yang komik yang make itu. Cuma kalau gue sih pakainya karena gue gambarnya lebih freehand gitu, jadi pakainya Procreate. Oh, ada tuh Procreate Oke. for Android. Nah, Ada. Yes, tuh itu coba Procreate. ya Ibu Nuri, ini pertanyaan dari Ibu Nuri, mungkin bisa dicoba Procreate. Terus udah gitu nih ada juga nih, ini ada temanku yang memang dia orang tua juga, dia nanya dulu tuh waktu Dila suka gambar gitu ya, kelihatan dari kecilnya suka gambar tuh kira-kira orang tua dulu supportnya seperti apa? Apalagi di zaman dulu kan mungkin sebagai ilustrator belum terlalu dikenal. Nah, kan nih tadi Dila udah jelasin juga bahwa zaman dulu Dila juga nggak tahu nih ada profesi ilustrator, dan orang tua kita mana tahu sih ada profesi itu juga gitu ya kan, pengennya anaknya jadi dokter, jadi insinyur, jadi arsitek gitu. Nah, dulu gimana orang tuanya Dila menyupport ini semua sampai akhirnya Dila bisa jadi ilustrator? Terus kira-kira sekarang tuh komennya apa gitu? Dulu tuh gue disiapkan jadi akuntan atau auditor. Jadi kuliahnya emang ambilnya majornya auditing, terus ternyata gue kayak kewalahan banget sih, gue gak terlalu suka gitu. Jadinya ya itu pelariannya gue cari sesuatu yang gue suka gitu, dan gue sukanya gambar. Waktu itu nyokap gue tuh kayak, apaan sih gambar mulu gitu. Terus pas kuliah ya, karena itu gue udah selesai semester 7, gue udah selesai kuliah, gue tinggal skripsi sebenarnya, tapi gue nggak suka. Gue nggak suka, terus gue meninggalkan kuliah gue. Jangan dicontoh. Gue meninggalkan kuliah gue waktu itu. Nyokap gue yang, aduh Dila gitu, tinggal skripsian doang gitu. Udah selesai, habis itu terus gue bilang, gue tuh gak akan make gitu. Gue akan make ijazah gue kalau misalnya gue selesai pun, gue bilang gitu. Terus ya udah, karena Badung ya, jadinya ya udah, gue mesti kayak tetap responsible sama apa yang gue pilih gitu. Kayak gue mesti berhasil kalau misalnya gue milih jalur ini, ya gue mesti tanggung jawab juga ke diri gue sendiri sih. Nyokap gue sih ya udah, kalau misalnya kamu mau itu ya udah gitu, terserah gitu. Ya udah, gue tanggung jawab diri gue sendiri sih. Jadi gue mesti kayak ada ambisi tertentu ya, kayak mesti bisa lah gitu, nguasain lah gitu, setidaknya berhasil juga di bidang ini gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya gue banting setir gitu, yuk dari auditing ke ini. Dari auditing ke dunia kreatif ya. Tapi paling nggak udah ada ininya, dari zaman kecil memang suka gambar gitu kan. Mungkin justru kreativitasnya tapi zaman kecil gambar itu nggak berlaku buat pas di ini. Jadi emang berbeda banget sih. Maksudnya kayak kalau waktu kecil kita belajar ya gambar kayak gitu. Maksudnya gambar ya anak kecil gitu tuh. Terus pas udah gede tuh ya gambar buat buat kerjaan segala macam tuh kayak berbeda gitu. Nah itu dia, makanya mungkin tadi kreativitasnya Dila justru muncul di saat dia dalam tekanan mengerjakan kuliah gitu ya, dan dia nggak suka. Ternyata mungkin ya itu terjadi kayak begitu ya ibu-ibu.
Kalau yang punya anak Jadi emang dipaksa-paksa. kreativitas itu keluar kalau ada pressure. Iya, gitu. Kalau kayak ada Justru deadline ada tuh kreatif pressure jadi lo malah keluar. Kayak gitu sih. Oke, ini ada yang mau nanya lagi nggak? Gambar Dila waktu kecil dulu berbeda banget sama sekarang. Tadi Dila juga udah bilang ya emang beda sih gambar dulu dan sekarang. Apakah ada sekolah khusus sampai bisa bikin gambar-gambar seperti sekarang? Apalagi dulu sempat fokus untuk kuliah akuntansi aja. Tuh Dil, kira-kira untuk bisa jadi ilustrator seperti sekarang tuh kamu belajar di tempat lain kah, ngambil ilmu, atau emang benar-benar otodidak kamu emang gambar aja gitu, terus semuanya mengalir begitu saja, gambarnya dikenal orang, banyak yang ngajak collab, gitu tuh gimana tuh? Dulu tuh bener-bener otodidak, bener-bener kayak belajar gambar tuh ya nyontoh gitu dari foto atau apa gitu. Misalkan untuk posing atau apa gitu, lihat dari foto, terus ya sketch aja gitu. Cuma kalau untuk kayak Oke. kayak kalau gue kan anak penjahit ya, jadi gue udah biasa ngelihat padu padan warna, terus komposisi warna, itu dari kecil emang udah kayak mungkin terlatih atau terbiasa melihat warna ini, cocoknya warna ini, gitu-gitu loh. Jadi dari situ kayaknya, jadi base gue juga untuk kayak, dalam komposisi ngewarnain segala macam. Terus sebenarnya sih ada kalau misalnya belajar, saya kuliah di kafe kan ada tuh, emang ada materinya, eee, soal warna, soal komposisi. Cuma kalau gue kan bener-bener blast otodidak aja gitu kayak, based on insting gitu. Ngewarnain tuh insting banget. Jadi kalau sekarang sih udah mulai kayak, eee, nentuin color scheme segala macam tuh udah mulai ada pengetahuannya lah gitu. Cuma kalau dulu gue bener-bener kayak, ya udah suka-suka gue aja mau warnain kayak gini, mau pakai motif apa gitu. Oke. Iya, tadi sebelum dikasih Dila udah kasih info, jadi mamanya Dila tuh adalah dulunya suka jahit ya, Dil ya? Dulu aku kayaknya punya deh baju-bajuku yang dibikin sama mamahnya Dila. Jadi memang Iya. udah kreativitasnya sudah menurun ke anaknya nih, teman-teman. Jadi kalau kemarin di sesi pertama kita ngomongin parenting, anak tuh pasti nyontoh sama orang tuanya, mungkin ada sisi itunya yang Dila lihat dari ibunya, terus kemudian kreativitasnya menurun. Lalu, ini ada yang bertanya lagi dari, tunggu. Dila kapan buat tutorial buat pemula untuk belajar gambar? Kalau nggak salah dulu Dila suka bikin workshop juga ya, Dil ya? Dulu, tapi gue nggak pernah Tapi berjodoh ikutan tuh, padahal gue pengen banget ikutan. dulu workshop-nya lebih ke art to merchandise sih, lebih cara ngebikin produk waktu itu. Karena kalau untuk gambar, jujur Jadi gue nggak pernah nggak terlalu bisa ngajarin karena gue nggak tahu step-stepnya yang benar tuh seperti apa gitu. Kecuali kalau misalnya gue punya pengetahuan tentang kayak gimana untuk anatomi, soalnya kalau gue sendiri tuh bener-bener ya udah gambar tuh insting dan coba-coba trial error. Jadi kalau misalnya untuk ngajarin step-step gitu kayak gue berasa gue kayak kurang bisa untuk ngajarin ya, soalnya kan beda. Ya, ini ada adik, karena ini ada adik kita namanya Dwiki nih dari SMK Nusantara 1 Ciputat. Kak, teruntuk yang masih sekolah, yang hobi atau senang ilustrasi, kira-kira apa yang bisa dikembangkan ya ke depannya agar lebih matang lagi? Apa Dil? Ini dia udah suka ilustrasi, kira-kira apa yang harus dikembangkan supaya ke depannya lebih matang nih? Kalau ya tetap aja misalnya kamu suka gambar, tetap dikulik aja tuh gambarnya, terus tetap latihan, terus mungkin coba kan sebenarnya media gambar tuh banyak banget tuh beragam. Kayak ada cat watercolor, ada akrilik, ada oil painting, ada digital drawing, ada bisa mural, bisa segala macam. Jadi mungkin bisa dicoba aja gitu sampai terus ya tahu apa yang paling paling disukain dan paling
nyaman berkaryanya gitu. Karena kalau misalnya udah menemukan yang nyaman buat dipakai berkarya yang mana, itu bisa kamu kulik lebih dalam lagi gitu. Jadi biar lo expert in dalam satu tools misalkan gitu. Kayak gitu sih. Terus sama kayak mungkin baru ya di apa di namanya disimpan gitu loh karya-karya awal-awalnya. Terus kalau misalnya punya online gallery gitu kayak misalkan kalau dulu kan gue zaman DeviantArt ya. Kalau sekarang tuh mungkin apa ya kayak Behance atau di Instagram gitu ya gitu aja di posting terus di share aja gitu kayaknya. Oke, ini juga ada yang tanya nih Dil, apa namanya, ada yang masih jadi ilustrator pemula tapi dia masih takut untuk membuat karya. Sebenarnya sih nggak usah takut ya. Maksudnya dia takutnya karena apa nih? Aja. Takut misalnya, nah tuh kata Dila masa bodoh aja kalau gitu. Faiz namanya, Faiz Taudikri. Gitu. Oh, ini pertanyaannya luar biasa. Dila kan sekarang tadi bilang katanya kalau misalnya bosan sama karena tadinya gambar adalah hobi kemudian jadi profesi, kemudian mencari hobi lainnya yang sebenarnya nggak jauh-jauh dari kreatif juga ya. Jadi tadi kan Dila baru cerita jadi baru belajar tentang si fiber artist itu. Nah itu sebenarnya awalnya gimana tuh Dil bisa nemu itu gitu ya? Apakah kamu juga mencari turunan, oh kira-kira nih merchandise apa lagi yang bisa dikeluarkan, oh ternyata nih belum banyak nih di Indonesia gitu, oh ternyata bisa begini, karena kalau aku lihat sih memang nggak banyak kan yang kemudian fokus di sana gitu loh, dan Dila udah bisa ngasih ininya dia adalah fiber artist, itu apa sih Dil maksudnya, apa bedanya sama si sebenarnya gue udah bikin embroidery art tuh udah dari 2009 udah bikin. Jadi medium ilustrasi yang lain tuh selain kertas dan digital dan ini gue pakai benang gitu. Jadi gue bikin karya ilustrasi pakai benang. Tadinya sih embroidery terus gue ketemu tenun gue belajar weaving, habis weaving kayaknya gue agak susah kalau weaving karena dia susah untuk bikin ilustrasi kalau nggak sebebas embroidery. Terus embroidery gue ada masalah dengan tangan gitu kayak gampang pegel untuk bikin embroidery. Terus jadinya gue cari alternatif yang kira-kira gue masih bisa bikin gambar. Kan kalau gambar kan bentuknya lebih ya ada lekukan segala macam. Cuma kalau weaving kan dia mesti ya bisa sih bikin bentuk shape kayak gitu cuma ribet gitu loh. Jadi gue cari alternatif lain terus kayak awal sebenarnya udah dari 2014 gue udah ngincer banget sama alat ini gitu kayak tufting gun untuk sebenarnya tuh alat bikin karpet. Jadi alat bikin karpet. Jadi cuma di sini nggak ada yang jual jadi gue mesti import dari luar. Terus akhirnya kemarin tuh gue nekat gue sama sekali nggak tahu cara pakainya gimana segala macam gimana deh pokoknya. Terus dan itu heavy mesin gitu. Jadi ya udah nekat aja. Emang semuanya tuh gue kayaknya perjalanan ilustrasi segala macam tuh gue modal nekat gitu loh. Jadi kayak ya tanpa ada pengetahuan yang formal atau apa mengenai hal tersebut ya gue yang penting coba dulu gitu. Jadi gue coba dan ternyata gue nyaman dengan alat ini. Ya udah akhirnya gue kayak memutuskan nih kayaknya ini bisa jadi alternatif gue berkarya gitu. Jadi selain ilustrasi di digital ataupun kertas atau kanvas, gue bisa bikin yang lain gitu. Kayak gitu. Dan kebetulan ternyata di sini emang belum ada yang pakai. Oke, jadi itu sebenarnya pertama modalnya adalah bukan dibilang nekat ya, maksudnya mencoba berbagai macam media juga sampai akhirnya nemu oh ternyata suka nih gitu ya, dan ternyata tapi belum banyak yang. Tapi medianya pun masih apa yang lu suka ya, maksudnya nggak yang out of the blue kayak
tiba-tiba ini gitu. Masih ada apa ya, ada benang merahnya gitu loh dengan karya gitu, dengan apa yang lu suka gitu. Kayak gue sukanya emang Oke. bahan, benang, segala macam, jadi media apalagi yang bisa Iya dikulik iya gitu. iya. Jadi memang harus ada benang merahnya dari apa yang disuka. Nah, Dil, ini kan sekarang kamu ilustrasinya sudah ada di mana-mana ya, sudah banyak orang yang tahu. Sebenarnya selain dikenal lewat karyanya, ini juga kemudian ada yang bertanya, kira-kira ketika Dila menerima project gitu, apakah project-project yang Dila terima adalah project-project yang memang Dila suka? Misalnya kalau ada brand yang ternyata nggak sesuai sama value-nya sama Dila, apakah kemudian Dila menolak itu, sama kayak gimana cara, aku nggak tahu, perlu nggak sih seorang ilustrator itu menjual dirinya, gitu, dalam arti kata, oh iya kalau misalnya aku tuh gini 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 segala macam gitu, atau memang semua orang menilai hanya dari karyanya. Ada juga kan orang yang misalnya nggak mau kerja sama ilustrator yang ini soalnya dia ribet gitu, soalnya dia banyak maunya, atau gimana tuh caranya supaya karena aku lihat kamu kolaborasinya cukup banyak juga sama brand-brand luar terutama ya, brand-brand maksudnya brand-brand yang multinasional, Iya. bukan brand-brand lokal aja gitu, walaupun brand lokal tuh juga banyak. Nah itu gimana tuh Dil caranya nih terutama buat ilustrator-ilustrator muda yang baru mulai, baru mau terima collab dari orang lain, baru mau kayak mengembangkan sayapnya menjadi ilustrator gitu. Itu gimana tuh? Kalau gue termasuk yang milih sih, untuk, kolaborasi apakah value-nya sesuai. Kayak gue so far belum pernah kerja sama brand rokok karena gue nggak sinkron value-nya sama gue. Jadi gue nggak pernah mau even kayak pameran atau apa, misalkan ada brand rokoknya, gue nggak akan mau sih ikutan. Jadi emang itu suara lo sebagai ilustrator, jadi boleh gitu kalau misalnya lo nggak mau ambil satu pekerjaan yang mungkin tidak sesuai gitu. Jadi kalau menurut gue sih ya nggak apa-apa gitu, untuk, picky, karena itu akan masuk ke portofolio lo dan itu akan, apa ya, eee, terlihat di situ kayak, opini lo apa gitu. Terus ya kayak gitu sih yuk, kalau gue so far, kalau ya, kalau gue emang, ya nggak terlalu memaksakan diri semuanya gue ambil gitu loh. Walaupun misalkan ada kesempatan, tapi kalau misalnya nggak sesuai dan kayak kayak brand minuman waktu itu pernah kayak gitu, kayak ya enggak sih, gue nggak masuk. Jadi gue bener-bener yang gue yang mengkuret juga gitu walaupun butuh uang ya. Karena kalau brand-brand rokok kan kerjaannya lumayan gitu. Cuma ya nggak sesuai sama value gue, ya gue nggak akan ambil gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang ini mungkin ini kali ya Dil ya, ini udah mencoba menjadi ilustrator. Nih Kak Dila pernah nggak sih terjebak dalam harga teman? Ini maksudnya apa nih? Di zona harga teman. Kalau pernah ngatasinnya gimana? Ini mungkin kayak bagaimana cara kita menghargai karya kita ke orang lain sih. Karena kan selalu ditanya, oke, Dila mau nggak kolaborasi sama produk A? Kira-kira rate-nya berapa? Nah itu kayak gitu-gitu tuh gimana tuh Dila sebagai ilustrator pemula gitu misalnya ya, menghargai karya yang udah kita bikin gitu. Sebenarnya kalau pricing juga itu trial error sih. Kalau saya selain harga teman ya, maksudnya ngasih ke klien aja, gue aja masih suka. Biasanya kalau misalnya dia langsung oke, kemurahan nih. Kayak, oke Dila harganya masuk gitu. Oh, berarti kemurahan gitu. Kayak lama-lama akan tahu gitu di mana range harganya gitu. Cuma kalau misalnya kayak kalau harga temen terus kolaborasi misalkan sama temen, kayaknya udah apa ya, kalau itu lu sendiri aja sih. Kayak kalau gue sih emang pasti akan ada beda gitu harga dengan teman, karena itu akan saling membantu. Itu gue tahu kan, kita sama-sama apa, sama-sama berjuang, kecuali it's a big brand gitu. Kalau misalnya brand-nya besar ya gue akan kasih harga yang sesuai juga gitu, dan turunannya apa aja gue akan, perhatikan gitu.
kayak berapa lama pemakaian karyanya, terus turunannya apa aja, apakah akan ada third party yang ikutan kayak gitu. Itu lo lama-lama juga akan jadi tahu gitu apa aja yang mesti dihitung dalam quotation lo gitu. Kalau pricing itu sering banget sih nanya gimana sih cara misalnya ngasih harga ilustrasi. Jujur gue juga sampai sekarang masih nggak tahu hitungannya seperti apa gitu. The exact karena setiap karya, setiap apa ya, orang juga based on portofolio juga dinilainya gitu kayak. Terus klien ya gitu apa trial error juga nggak sih? Gue juga bingung sih sebenarnya nentuin harga Iya, gitu. iya. Makanya Mungkin gue sekarang jangan-jangan mulai nih ilmu pakai. akuntansinya kepakai, Dil. Kalau akuntansi kepakai, waktu itu sempat pernah kayak hampir mau ditipu sama finance. Kayak, lu PPh-nya 10%, gue bilang, "PPh dari mana 10%?" Jadi kayak, "Mohon maaf nih saya tahu nilai PPh saya berapa," gitu. Dipotongnya 10% banget nih. Oke. Nah, jadi mungkin ya itu tadi ya, berarti harus bisa menghargai diri karyanya, udah gitu dilihat juga faktor-faktor lainnya, kayak misalnya mungkin ada part-part lain yang kita harus memikirkan kira-kira itu biayanya berapa. Nah, itu mesti pinter-pinter. Nah, itu kan kayaknya semakin banyak pengalaman, semakin tahu juga ya, Dil. Makanya kayak sekarang Dila pakai manajer juga sebenarnya untuk membantu itu ya, supaya nggak terlalu banyak pikiran. Tapi kalau untuk ilustrator pemula mungkin ya nggak apa-apa kan sendiri dulu. Nanti kan lambat laun juga biar tahu. Gitu. Nah ini Terus, ada pertanyaan. Mungkin tanya sesama ilustrator yang misalnya seangkatan gitu, diskusi sama mereka gitu, kayak gitu. Nah ini terkait nih sebenarnya, ini juga ada yang nanya, kira-kira nih ada komunitasnya nggak sih Dil untuk ilustrator ini? Maksudnya apakah Dila kemudian bikin komunitas teman-teman ilustrator, akhirnya ketemu, terus akhirnya Dila bisa juga berbagi cerita sama mereka, teman-teman satu profesi, atau gimana tuh? Ini soalnya ada yang nanya kira-kira komunitas ilustrasi apa yang bisa diikuti gitu untuk mengembangkan ada di ininya. Iya. Kalau ilustrator di Indonesia ada di Facebook group, ada namanya Ilustrator Indonesia. Nah, di situ bisa ikutan aja di situ. Situ isinya ilustrator-ilustrator, terus bisa tanya soal pricing, bisa tanya soal apa? Ya, soal kerjaan lah related dengan profesi ilustrasi, bisa di situ. Soalnya banyak yang udah senior juga di situ. Oke, nah itu sebenarnya membantu nggak sih Dil untuk mengembangkan kemampuan juga, sama networking dengan ikutan komunitas sebenarnya membantu nggak? Membantu sih, membantu banget kok. Kayak ya kalau lu sendirian juga pasti ada kalanya bisa jadi bisa ketemu sesama ilustrator yang bisa bikin project barengan atau apa gitu. Terus mungkin mereka bisa misalkan mereka dapat kayak commission tapi nggak sesuai, dia bisa lempar ke ilustrator lain gitu, kayak misalkan yang mungkin lebih sesuai gitu dengan project tersebut gitu sih. Bisa sharing portofolio di situ gitu. Oke, nah ini kalau tadi ngomongin komunitas, sekarang ngomongin pameran nih Dil. Nih ada Tanti nanya, Dila pernah ikut pameran kan ya? Kira-kira pameran apa aja yang pernah diikuti? Lalu untuk ikutan pameran tuh biasanya ilustratornya diundang atau seniman atau ilustratornya yang mendaftar ke penyelenggara acaranya gitu. Itu seperti apa sih? Sebenarnya emang ada 2 gitu yang emang di-invite sama ada yang open jadi portfolio review gitu. Jadi kayak lu submit karya gitu, nanti sama mereka dikurasi, terus nanti baru pameran bareng kolektif gitu. Kalau gue dua-duanya pernah gitu. Jadi waktu itu kalau yang submit portfolio itu yang waktu di Jepang tuh, pameran di Jepang. Jadi karena pameran itu kayak expo gitu. Jadi itu sebenarnya berbayar kayak berapa ya, 80.000 yen atau berapa gitu untuk kayak booth-nya gitu.
tersebut. Tapi waktu itu gue kebetulan dapet yang di grant gitu, jadi dikasih gratis gitu. Jadi tapi melalui seleksi kurasi yang di Jakarta. Jadi emang ada 2 macam gitu kalau untuk pameran, tapi kebanyakan sih biasanya by invitation gitu. Jadi mereka emang udah nggak tahu cara mereka seleksinya seperti apa. Jadi mereka akan hubungin gitu, kirim karya. Kalau guanya sih, kalau pameran yang by invitation biasanya mereka budgetnya nggak yang ngundang artisnya ke Paris apa kali gitu, jauh kayaknya biayanya juga, paling karyanya aja yang dipamerin kayak gitu. Oke, tapi alhamdulillah ya karyanya bisa berangkat walaupun yang bikin tetap stay di sini gitu ya. Paling enggak karyanya duluan gitu. Nah, ini pertanyaan yang mudah-mudahan nanti bisa ikutan juga. Nah, ini pertanyaan di chatnya kira-kira sudah aku bacain. Aku mau kasih kesempatan nih buat teman-teman yang sudah hadir di sini yang mau nanya langsung sama Dila. Coba bisa raise hand, nanti ditolong sama Nanda sama Mirza untuk di-unmute suaranya. Silakan loh. Ini soalnya banyak sekali yang bukan dari alumni MP nih, Dil. Ada beberapa. Gitu. Iya, jadi silakan kalau ada yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Nanti Bapak Mirza dan Ibu Nanda minta tolong di unmute ya. Boleh? Ada yang mau bertanya? Itu Dita nanya. Kalau belum, Dita nanya nih, minta tipsnya dong buat support bakat kreatif anak. Oh, tadi juga sebelumnya ada nanya hal yang sama nih. Udah melihat anaknya punya kemampuan menggambar, tapi anaknya nggak mau, istilahnya kayak tidak mau belajar lebih gitu ya. Itu harus diapain tuh dia? Soalnya sayang katanya bakatnya, ternyata kayaknya kok ibunya ngerasa punya bakat nih anaknya gitu. Gue nggak tahu. Gimana soalnya ya? banyak ibu-ibu nih dia. Banyak ibu-ibu yang mungkin kepengen anaknya kayak kamu. Apa ya? Ya paling di support tools ya. Kalau dulu kan gue kayaknya berasa paling cuma kasih ya udah standar banget krayon doang, pentel. Ya nggak sih? Ya, betul. Mungkin support tools, terus ikutin kursus atau les gambar gitu. Kayaknya standar seperti itu ya. Sama ini sih kayak dibawa ke museum lukisan atau apa gitu, kayak biar terinspirasi atau apa. Kayak Oke, gitu nah, sih. karena ya sama mungkin diiniin kali ya, dikasih tahu lagi ke anaknya bahwa ternyata ada loh pekerjaan atau profesi itu yang namanya ilustrator. Mungkin bisa kenalin ke kakak Dila, liatin Instagramnya mungkin atau karya-karyanya supaya anaknya semangat. Karena tadi aku aja di awal aku ceritain ke anak, oh ya nanti abis ini Bunda mau ngomong sama teman Bunda gini-gini. Oh dia tuh bisa bikin karya gini-gini loh Kak, gitu. Ternyata kan iya, jadi ternyata kan dia bisa tahu juga gitu. Nah ini mungkin kalau dari ibu-ibu, karena Dila belum jadi ibu, nih aku bisa kasih sedikit input. Kalau udah ngelihat anaknya berbakat, pertama ibunya jangan terlalu banyak memaksa ya teman-teman ya. Karena kalau jangan terlalu ibunya ekspektasinya juga nggak usah gimana banget ya. Iya betul, ekspektasinya juga jangan terlalu high expectation, soalnya nanti anaknya pasti males kalau kayak gitu. Kalau ternyata melihat anaknya berbakat, ya difasilitasi aja, mungkin dibeliin alat-alat gambar, dikasih tahu informasi tentang. Terus tadi Dila bilang juga diajak ke museum untuk bisa ngelihat karya-karya gitu kan. Jadi anaknya juga merasa bahwa karya-karya master bisa juga. Karya-karya master, bisa berprestasi. Dulu ada Museum Macan tuh dulu juga sempat nampilin beberapa karya ya. Cuma karena sekarang pandemi mungkin bisa cari yang virtual aja. Gitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Dita nih. Kira-kira penting nggak sih pendidikan formal untuk dunia kerja kreatif? Pendidikan formal tuh maksudnya belajar sebagai desainer atau apa gitu. Kalau bisa
kalau gue sih, kalau misalnya gue ada kesempatan ada pendidikan formal, gue pasti akan ambil pendidikan formalnya sih, gitu. Karena itu kan kalau kalau pendidikan formal dia lulus dari situ dia udah ada komunitasnya, udah ada environment-nya yang sesuai dengan kerjaannya dia, udah ada alumninya nanti segala macam akan memudahkan dia untuk masuk ke dunia industri yang emang dia udah dipersiapkan. Cuma kalau kayak gue yang nggak ada background di dunia ilustrasi atau seni gitu, itu emang strugglingnya plus kayak 2 kali lebih berat gitu, kayak untuk masuk ke industrinya gitu. Karena gue sama sekali nggak kenal siapa-siapa di bidang ini gitu. Jadi emang benar-benar learning by doing, terus benar-benar nyari sendiri, ngeraba-raba lah di dunia ilustrasi ini. Cuma kalau dia punya pendidikan formal akan lebih baik sih kalau Tapi bukan berarti kalau tidak ada pendidikan formal nggak bisa ya. Maksudnya Dila tadi mencoba menginformasikan kalau seandainya pun nggak ada ya, sebenarnya dengan berkarya dan konsisten itu juga bisa dikenal juga gitu ya. Terus udah gitu, ini ada yang nanya lagi, kalau nggak salah kan dirimu punya background di ekonomi. Nah tadi udah dijelasin nih Mbak atau Mas nih, kok bisa pindah ke aliran dunia seni? Ya tadi udah dijelasin ya. Mudah-mudahan tadi Dila bilang karena dia pertama kali suka gambar justru pas kuliah karena dia nggak suka sama bidangnya gitu. Terus dari Reza Guna Praja nih mau tanya, halo Dila, apa yang bisa buat bertahan sama hobinya dari zaman dulu sampai sekarang? Gimana tuh Dil? Ini nggak ada yang mau nanya langsung ya? Semuanya pada nulis di chat. Kan biar gantian gitu loh ngomongnya. Apa ya? Gimana tuh Dil yang bertahan? Karena kalau gue tuh ngelihat gambar itu jadi medium gue untuk relaksasi gitu. Jadi gue bisa gue tuh nggak terlalu bisa mengungkapkan apa yang ada di hati gue segala macam gitu. Kadang melalui kayak karya gue bisa berekspresi gitu tanpa harus tanpa harus menjelaskan apa gitu. Ngerti nggak? Paham nggak? Jadi gue bisa mencurahkan lewat warna, lewat mood, gambar segala macam, tanpa gue harus menjelaskan gitu. Dan orang bisa menikmati tanpa harus sama interpretasinya sama gue gitu. Jadi kayaknya itu sih kayak bahasa visual sama bahasa gitu kayak buat gue lebih nyaman gitu. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya, kira-kira... Bingung kan lo? Tengah, tapi gue paham kok. Maksudnya dengan... Sebenarnya kan orang kan, manusia itu kan butuh berkomunikasi kan. Caranya kan beda-beda. Ada orang yang senang nulis, ada orang yang senang mungkin mengutarakan sesuatu dengan kata-kata, verbal. Musik, gitu. ada yang lewatin. Ada yang musik, mungkin kalau Dila medianya lewat gambar gitu. Terus ngaruh nggak Dil mood sama gambarnya? Ya gimana tuh Dil? Pertanyaannya luar biasa. Kalau untuk kerjaan sih jangan sampai sih. Kalau nggak untuk kerjaan jangan sampai. Okay. Kalau kerjaan sih jangan bawa mood. Cuma kalau buat kerja karya personal gue sih mengandalkan mood. Moodnya tuh maksudnya bisa jadi keluar. Kenapa? Oke. Faiz mau tanya langsung nggak nih buat sama Kak Dila? Coba Faiz. Nanti di unmute sama Kak Nanda. Mana nih Faiz? Hujan Kak? Hujan Kak? Jadi maksudnya kalau hujan nggak kedengeran. Jadi nggak kedengeran ya. Jadi nggak mau ngobrol nih, Faiz mumpung loh. Nih ada Dila. Ya udah, jadi tadi Faiz tanya, gimana nih Kak Dila untuk pemula, ilustrator pemula biar nggak takut dikira ngejiplak karya orang. Gini, kalau menurut gue ya, menyontek tuh bukan terinspirasi kan bahasa halus ya. Terinspirasi jangan sampai 100%, 99% aja. Soalnya gini, lebih bagus sih lo nangkep gini.
Kalau gue kayak misalkan gue suka sama misalkan Tim Burton atau apa gitu. Yang diambil tuh ininya apa moodnya dia gitu. Kenapa dia bercerita seperti ini gitu. Nanti baru lu pakai bahasa lu sendiri. Maksudnya garis tangan lu sendiri, warna-warna lu sendiri gitu. Jadi yang diambil tuh moodnya gitu. Jadi orang tuh nggak akan lihat lo mencontek, tapi orang akan melihat oh ya dia ada terinspirasi dari ini, based on the story gitu. Tapi untuk garis tangan, warna segala macam tuh tetap bahasa lo gitu yang lo pakai. Perbanyak referensi it's okay gitu. Masih baru tuh perbanyak aja referensi segala macam. Tapi nanti lama-lama lo akan lihat apa yang lo suka, apa yang menjadi atensi lo kayak apa dalam berkarya, opini lo tuh apa gitu. Itu akan kelihatan sih gitu. Rajin latihan aja. Oke. Rajin latihan. Oke. Ya. Terus kira-kira Dila inspirasinya tuh dapat dari mana nih? Nih ada namanya Reza nanya. Kadang dapat dari mana Dila inspirasinya? Itu kan biasanya klien kan nge-brief ya Dil ya. Misalnya konsepnya tentang ini gitu. Itu kira-kira kalau misalnya musisi gitu kan inspirasinya bisa dari kisah temennya atau apa gitu. Kalau ilustrator gue nggak tahu tuh dapat inspirasinya dari mana kira-kira kalau Dila? Dari briefnya. Sebenarnya dari briefnya, beneran. Kita harus mengacu pada brief. Cuma abis itu lu ngayal deh tuh. Kayak apa ya bagusnya visualnya kayak gini gitu. Dibawa kemana ya? Kayak misalkan contoh gambar yang mana ya? Gak ada. Kerjaan. Gue kayaknya nggak naruh kerjaan gue di sini ya. Nah, kayak ini deh, nih kebun raya, misalkan Tumblr kebun raya. Jadi gambarnya ya udah gue pengen briefnya dia sebenarnya ngasih brief ya pengen keluarga family nikmatin kebun raya Bogor gitu. Terus kebun raya aja deh waktu itu. Terus ya udah kebun raya tuh ada apa aja gitu. Tinggal di list deh apa aja ada apa aja. Terus ya udah gambar family, terus environmentnya si kebun raya. Tapi tetap dengan style gue pengennya warna-warni sebelum maksudnya nggak realis warna pohon ada warnanya kayak gini gitu kayak daun warnanya kayak gini bentuknya kayak gini ya dikembangin aja pakai dunia lo gitu kayak seperti apa gitu cuma moodnya tetap kayak berada di alamnya kebun raya gitu kayak gitu jadi berdasarkan si brief itu dari brief itu berangkat ngayal lagi gitu. Ya. Jadi harus banyak berimajinasi juga ya, berarti ya. Sama ini juga ada yang nanya, Dil. Tadi kan Dila bilang sebenarnya yang kemudian yang bilang bahwa oh iya ya stylenya Dila Maharani tuh kayak gini nih. Nah itu kamu butuh berapa lama sih waktunya sampai orang tuh udah bisa paham bahwa oh ini stylenya Dila kayak gini nih. Itu butuh berapa lama tuh Dil? Ingat nggak? Gue sih gambar udah dari 2006 lah, 2006 sampai sekarang lah. Jadi emang butuh waktu yang lama. Gambar udah beribu-ribu gambar kayak gue udah menghasilkan. Jadi kayak mungkin yang baru gambar sedikit udah maksudnya udah apa ya? Udah ngeluh atau apa gitu kayak itu belum apa-apa gitu kayak emang prosesnya nggak instan gitu. Oke, jadi prosesnya nggak instan ya. Nah itu collab pertama yang kamu dapat itu dari pertama gambar 2006 itu tahun berapa tuh Dil? Commercial work-nya gitu. Commercial work-nya tuh sebenarnya yang pertama itu apa ya? Kayaknya kalau yang untuk yang maksudnya yang benar-benar dapat atensi itu pas kolaborasi ulang tahun Go Girl itu deh. Kayaknya. Oke, itu tahun berapa ya? Sih 2011 kayaknya. Tapi gue sebelumnya tuh emang kerja kantoran. Jadi gue emang bikin ilustrasi untuk brand t-shirt namanya Coconut Island sama Mangosteen sama nah itu di situ. Jadi sebelumnya kerja gambar tapi gambarnya emang buat kantor. Habis itu
mulai kerja freelance, ngambil kerjaan freelance buat BNI, buat Google kayak gitu-gitu. Tapi yang mulai dapat atensi Lumayan tuh berarti ya Google. sekitar 5 tahunan ya. Oke, nah tuh berarti buat ilustrator pemula tuh jangan patah semangat dulu. Dia aja butuh waktu beberapa tahun tuh untuk bisa menginikannya nih. Apalagi sekarang tuh menurut gue ilustrator banyak banget. Kayak kayak banyak banget aja sih udah. Jadi persaingannya sebenarnya lebih apa ya, lebih tough gitu, lebih susah gitu. Cuma jangan putus asa, nanti rezekinya adalah gitu. Nah, tuh balik lagi ya, ternyata rezekinya udah ada yang ngatur nih. Terus Iya, Dila, ini juga ada yang nanya ini sebenarnya pertanyaannya dari siapa ya? Oh, dari Eliza. Dila, device yang dipakai apa aja? Nah, ini kalau udah ngomongin teknis nih pasti ilustrator juga nih Eliza nih. Tipe sama mereknya apa sih katanya? Apa tuh, Dil? Kalau gue pakai sebenarnya kalau untuk gambar pakainya Photoshop sama Procreate. Kalau di Procreate itu gue pakai iPad Pro. Terus kalau untuk Photoshop gue pakai laptop sama Wacom Cintiq. Udah itu aja. Terus habis itu ya pensil dan kertas. Dia tapi masih banyak gambar manual di kertas gitu juga ya? Masih. Karena menurut gue nggak tergantikan. Oh, masih. Masih, tapi ya. emang jarang dipublish. Oke, sip. Nah, ini dari Fanny, ini sebenarnya ipar gue nih, Dil. Mbak Dila pernah nggak sih ngerasa bosan sama stylenya sendiri? Pernah nggak ngerasa bosan sama stylenya sendiri, semacam mau pindah style ilustrasi gitu? Pernah banget. Kayak kalau udah bosan kayak gini mulu gitu, ya kadang ya nggak apa-apa. Maksud gue tuh bebasin aja sih, kayak jangan kaku banget gitu loh berkarya tuh, jangan gue mesti gini biar gue dikenal stylist kayak gini terus. Kadang kan sebenarnya kayak gambar itu kan buat supaya kalau gue ya supaya gue relax, gue seneng gitu. Jadi gue mesti melakukan apa yang gue seneng aja gitu. Jadi kalau misalnya gue bosan dengan style gambar gue ya nggak apa-apa gitu. Cuma kadang yang kenapa gue bilang kalau lo punya style itu ada benefitnya. Jadi kalau misalnya lo bawa ke klien, lo tuh udah nggak bakal diotak-atik gitu kayak Dila nanti tolong bikin realis painting kayak gitu-gitu, mereka nggak akan nanya kayak gitu. Jadi gue udah nyaman gitu kalau misalnya ketemu klien, gue nggak akan diganggu gugat soal style gitu. Jadi berarti nggak pernah ya, Dil, kliennya minta ganti gaya ilustrasi? Oh enggak sih. Pernah nggak? Itu nggak pernah berarti? Nggak sih. Kalau misalkan ada, misalkan ada pun gue pasti udah nggak gue ambil. Oke. Nah, terus Vika nanya nih, Dil, boleh nggak tunjukin artwork yang non-komersial yang dianggap paling susah atau ribet buatnya dan most favorite sampai saat ini? Ada nggak, Dil? Non-komersial? Apa ya? Sebenarnya nggak ada yang ribet sih, Vika. Semua gambar gue kan simpel-simpel, maksudnya kayak warna-warnain. Apa ya? Sebenarnya buat Dila sih simple, buat kita kan nggak simple ya guys. Nggak ada sebenarnya, gue paling gambar-gambar yang apa ya, kayak gambar-gambar di kertas aja, suka-suka gue gitu, kayak gue. Wah, kayak bagus sekali. Kayak gini-gini lah pokoknya, gambar-gambar yang menyenangkan ya. Itu di kertas semua ya, Dil ya? Ya. Ini original drawing sih. Oke. Ya, suka-suka gue aja gambar. Ya biar seneng aja.
Kalau yang paling bikin bangga tuh yang mana, Dil? Ini ada yang nanya lagi, Dil. Yang kira-kira hasil karya lo yang paling bikin lo bangga dan bersyukur, ya ampun, kok alhamdulillah ya sudah bisa menciptakan karya ini gitu. Kira-kira ada nggak? Gue nggak segitu sentimentalnya sih sama karya. Maksudnya gue perlakukan semua sama gitu loh. Apa ya semuanya gue semua yang gue bikin gue kayak seneng gitu. Jadi nggak ada yang lebih gitu. Mungkin karya-karya embroidery gitu mungkin punya special heart, place in my heart ya. Apa sih karena susah bikinnya. Susah bikinnya ya. Oh tadi tuh Rea juga nanya, Dil, itu kira-kira bakal dijual nggak sih segala rak yang lo bikin itu, karpet itu? Akan dijual nampaknya, cuma masih dikumpulin dulu. Soalnya gue masih belajar sebenarnya, masih ada trial error kayak kan gue bener-bener otodidak nih. Jadi gue mesti figuring out sendiri tuh yang gimana, yang bagus, lemnya seperti apa, terus backing cloth-nya seperti apa, gitu-gitu. Itu kayak, dan di sini belum ada yang bikin kayak gitu juga. Jadi gue, ya udah nyari-nyari tahu sendiri aja. Trial error. Oke, ini sebentar lagi jam 11, nanti aku mau ngajak foto bareng teman-teman dulu jam 11 ya. Ini ada lagi yang tanya kalau mau lihat karya Dila secara online tuh lihat di mana, Dil? Ya di Instagram ya, Dil ya? Nggak ada di mana, di Instagram doang. Sekarang di Instagram doang, saya naruh. Kalau merchandise dijual selain... Oh iya, Tokopedia. Tokopedia jualan kan? Iya, jualannya berarti di Tokopedia doang ya? Iya. Atau ada di tempat lain, Dil? Nggak ada. Soalnya gue, kalau Dila bener-bener gue sendiri urusin, jadi kayaknya lebih gampang kalau gue taruh di situ. Oke, ya jadi teman-teman kalau seandainya mau beli merchandise-nya Dila silakan ke Tokopedia, namanya Drawn by Dila ya kalau nggak salah, ya nggak sih? Saya sudah punya maskernya 2, tapi harusnya tadi gue tunjukin ya maskernya ya. Gue udah punya maskernya Dila 2. Iya, itu juga masker. Gitu. Terus kayaknya sudah tidak ada lagi ya, berhubung sudah jam 11 juga, kita mulainya tadi ini masih ada yang mau nanya nggak? Kayak tadi ada. Tadi soalnya aku tawarin loh nanya langsung. Tuh Bu Nuri bilang, aku rasa at least 5 tahun lagi karpet-karpetnya Dila sudah meroket deh harganya. Ya, amin ya Dil ya. Amin. Kalau masih bikin. Mudah-mudahan nanti karyanya masih bikin. Karya-karyanya Dila bisa kita temukan di banyak tempat juga. Pertanyaanmu kayaknya ada yang belum dijawab. Wow, Tanti yang mana, Tan? Gue panik. Yang mana? Katanya pertanyaannya Tanti ada yang belum dijawab. Berapa lama biasanya bikin karya? Nah, ini lucu nih. Biasanya bikin karya. Kalau deadline biasanya, misalkan kalau misalnya kerjaan deadline ilustrasi, biasanya tuh gue dikasih waktu 5-7 hari kerja untuk pengerjaan satu project gitu, satu ilustrasi. Terus biasanya gue ngerjainnya cuma 1 jam sebelum deadline. Baik. Itu selalu begitu, Dil? Selalu begitu atau gimana? Mostly, oke. Mostly kayak gitu. Tapi itulah pentingnya deadline sebenarnya ya. Selalu bikin deg-deg. Terus biasanya klien boleh minta sketch nggak? Mohon maaf saya nggak pakai sketch, padahal belum ngerjain. Padahal gue nggak gambar. Nah, tapi untungnya, iya. Tapi untungnya maksudnya Dila sudah dipercaya sebagai ilustrator yang karyanya oke. Jadi maksudnya kliennya juga pasti menurutku sih dia kan percaya-percaya aja. Oh gitu, oke gitu. Maksudnya akan beda kan Dil ya? Iya. Oh ya, satu lagi. Keuntungan kalau lo punya style sendiri, itu jarang banget kena revisi.
Serius. Nah, itulah yang paling dibenci sama teman-teman kreatif ya, kalau ada revisi. Oke, nah itu Itu berarti kayak salah satu keuntungannya. tips kalau misalnya lo mau jarang-jarang kena revisi. Coba Harus dikuatin punya. di karakter gambar. Oke, nah terima kasih banyak Dila atas ngobrol-ngobrolnya hari ini. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Iya, semoga bermanfaat ya. Nanti kalau ada yang mau lihat karyanya Dila bisa ke Instagramnya. Instagramnya apa Dil? @dila_maharani ya? Iya. Ya, di @dila_maharani. Nanti bisa tanya-tanya Dila juga kalau mau beli merchandise-nya dibeli di Tokopedia. @drone by Dila. Gue udah punya 2. Terus kita mau foto dulu ya Nan ya? Kita mau foto dulu, mau minta tolong sama teman-teman dong. Semua yang ikutan hari ini dibuka videonya untuk kita foto bareng. Ini ada berapa nih berarti ya? Ada 2 page ya. Nah, akhirnya muncul semua, Nan. Ayo, Nanda, siap-siap. Kita berfoto bersama. Aku hitung sampai 3, lihat ke kamera, lalu senyum. Oke? Ya. 1, 2, 3, cheese. Sekarang halaman kedua. Lagi ya. Aku nggak tahu nih siapa aja yang kena di halaman kedua. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Itu di kolom chat ada questionnaire untuk webinar hari ini. Minta tolong teman-teman untuk isi. Nanti insya Allah kita akan ada lagi webinarnya dengan topik yang berbeda. Kalau ada yang mau disampaikan, terutama buat alumni-alumni MP, monggo disampaikan ke Uca atau ke Angga yang namanya ada di poster webinar kali ini ya. Siapa tahu mau ada masukan, kita mau dong dibikinin webinar tentang sesuatu gitu. Ini salah satu caranya teman-teman alumni supaya bisa berbagi manfaat buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak buat Dila. Kami doakan semoga Dila semakin berprestasi, karyanya semakin dikenal banyak orang, semakin banyak mengeluarkan collab-collab lainnya. Apalagi ya? Kayaknya itu aja deh. Aku ada pertanyaan dong buat Dila. Teman-teman. Oh, kenapa? Dila, kalau teman-teman di sini ada yang pribadi pengen minta Dila buat gambar, itu bisa nggak sih? Gue kalau commission portrait gitu ya? Iya, misalnya kayak gue pengen bikin gambar lo di jaket gue gitu, tapi buat pribadi gue gitu. Atau yang teman-teman lain juga ada yang pengen, itu bisa direct nggak sih minta ke lo? Bisa. Bisa. Tuh, oke ya. Buat yang menahan-nahan pengen bertanya tuh Dila bisa juga ternyata. Iya, nanti ditunggu ordernya kalau gitu. Hati-hati loh, Dil kebanjiran order abis ini. Amin. Mungkin Ibu Nanda bisa jadi manajer. Bisa, boleh. Oh, bisa tuh. Ibu Nanda. Vika geleng-geleng. Ya udah, oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi. Makasih juga buat Nanda, buat Uca, buat Mirza, buat makasih teman-teman, yang sudah hadir. Sehat-sehat Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Izin pamit dulu. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.